Bab 21-25. Bab 21, Manajer Baru, Lin Wei. Keesokan harinya, mereka dijadwalkan untuk syuting iklan. Tang Ning seharusnya membuat film dengan beberapa model lain, namun, sang fotografer merasa kehadiran Tang Ning terlalu kuat. Jika ada terlalu banyak orang, mereka hanya akan berfungsi sebagai kontras untuk menonjolkan dirinya. Jadi, pada akhirnya, hanya tersisa satu model pria. Pagi-pagi sekali, Long Jie mengetuk pintu kamar Tang Ning, namun, ketika Tang Ning datang untuk membuka pintu, dia tampak menyembunyikan sesuatu, tidak membiarkan Long Jie masuk. Long Jie segera menatap Tang Ning saat dia bertanya, apakah ada orang lain di ruangan ini? Saya, Tang Ning. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Meskipun kamu telah berpisah dengan si brengsek itu, kamu baru saja menikah dengan Mo Ting, bagaimana kamu bisa main-main seperti ini? Biarkan aku masuk, biarkan aku masuk, biarkan aku melihat siapa yang begitu berani untuk merayu Tang Ningku yang berharga. Long Jie sedikit gelisah, dengan kekuatannya, dia tampak siap untuk membuka pintu. Namun, saat ini, Mo Ting mengulurkan tangannya untuk menghentikannya. Fisiknya yang tinggi dan bugar menyelimuti keduanya. Bos besar, ini kamu. Long Jie tertegun saat dia tertawa canggung. Mo Ting melirik Long Jie sebentar, tatapannya menyiratkan persetujuan karena, dengan keberadaannya, Mo Ting yakin tidak ada pria yang bisa mendekati Tang Ning. Jadi, tanpa sepatah kata pun, dia menuju ke kamar mandi untuk mandi. Setelah melihatnya pergi, Long Jie beristirahat di lengan Tang Ning saat dia berbicara, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Kamu membuatku mempermalukan diriku sendiri di depan orang yang begitu penting. Aku baru mengetahuinya tadi malam ketika aku kembali ke kamar. Tang Ning mengangkat bahu dengan polos. Ya Tuhan, dia sangat romantis. Seseorang yang sesibuk Presiden Mo benar-benar mengejar penerbangan langsung ke tempat seperti ini untuk menemanimu. Tang Ning, keberuntunganmu benar-benar telah berubah. Berpikir tentang bertahun-tahun yang telah kamu habiskan dengan si brengsek itu, kapan dia pernah mengunjungimu di tempat kerjamu? Long Jie menyala, memang, ada perbedaan antara orang yang berbeda. Apakah kita masih akan pergi ke lokasi syuting? Tang Ning mengingatkan, meskipun dia bertingkah seolah dia tidak peduli pada malam sebelumnya. Dia seharusnya datang, bisik Tang Ning. Mo Ting datang sejauh ini, tentu saja dia tidak bisa melewatkan menonton penampilan Tang Ning. Pertunjukan di Hai Center sudah tak terlupakan, dia menantikan untuk melihat bagaimana Tang Ning akan tampil di pemotretan luar ruangan. 30 menit kemudian, ketiganya tiba di lokasi syuting. Karena dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya, Mo Ting hanya bisa menonton dari jauh. Tang Ning melangkah keluar dari ruang ganti dengan gaun renda biru muda yang memeluk tubuhnya yang berlekuk, menonjolkan atribut positifnya, terutama kakinya yang panjang dan ramping yang terlihat seperti tidak memiliki batas, dia terlihat sempurna seperti karya seni pematung. Tema pemotretan hari ini adalah pengantin mengejar pengantin pria yang kabur. Saat mengejar, pengantin wanita melukai kakinya tanpa disadari oleh pengantin pria. Pada akhirnya, kilauan berlian di tangan mempelai wanita menciptakan pelangi yang indah dari pantulan sinar matahari yang menyadarkan mempelai pria akan janji yang dia buat kepada mempelai wanita. Akhirnya, mempelai pria kembali dan pasangan berdamai. Tang Ning, emosi hari ini banyak berubah, apa kamu setuju dengan itu? Fotografer dari hari sebelumnya telah menjadi direktur hari ini dan dia meminta Tang Ning keluar dari tugasnya. Tidak masalah, Tang Ning dengan lembut mengangguk. Direktur membuat gerakan, oke, ke arahnya sebelum mengingatkannya untuk mengambil posisi. Haruskah kita melakukan run over cepat? Itu tidak perlu, Tang Ning dengan lugas menolak saran sutradara. Jika dia tidak pernah bekerja dengan Tang Ning sebelumnya, direktur mungkin meragukan kemampuan Tang Ning. Tetapi setelah melihat profesionalismenya pada hari sebelumnya, direktur tersebut memiliki kepercayaan penuh padanya. Oleh karena itu, setelah dia mengatakan itu tidak perlu, mereka melanjutkan dan mulai syuting. Karena seluruh iklan tidak memiliki skrip dan hanya membutuhkan waktu 30 detik, para model diminta untuk masuk ke keadaan emosi yang tepat dengan sangat cepat. Adegan yang akan mereka filmkan, adalah adegan di mana Tang Ning akan mengejar. Jadi, ekspresi wajahnya harus menunjukkan rasa urgensi, mulai terlihat penuh harapan dan perlahan berubah menjadi putus asa saat dia menyadari dia tidak bisa mengejar. Syuting akan segera dimulai. Tanpa bantuan siapapun, Tang Ning menemukan posisinya di depan kamera, begitu batu tulis bertepuk tangan, Tang Ning menghilang. Sebagai gantinya,
Berdiri seorang mempelai wanita yang terlantar melihat sekeliling tanpa daya mencari. Matanya memerah, tetapi tidak ada air mata yang keluar. Yang paling penting, setelah berlari, dia cukup detail untuk menambahkan sedikit terengah-engah. Emosinya meningkat saat dia terus mencari. Urgensi di wajahnya tampak seperti dia hampir di ambang kehancuran. Mo Ting menyaksikan dari jauh. Dia menyadari Tang Ning seperti permata yang tertutup debu. Tidak heran, 3 tahun yang lalu, dia bisa menjadi yang teratas. Jika dia tidak pernah mundur saat itu, saat ini, seberapa sukseskah dia? Presiden Mo, Tang Ning kita tidak buruk kan? Mata Long Jie mengandung kebanggaan yang tidak dapat disembunyikan, kalau saja dia tidak ditahan oleh si brengsek itu. Mulai sekarang, tidak ada yang akan menahannya, jawab Mo Ting dengan dingin sambil melangkahkan sosoknya yang tinggi kembali ke dalam mobil. Long Jie tersenyum penuh arti karena dia tahu Tang Ning tidak akan memberi siapapun kesempatan untuk menahannya lagi. Dan tentu saja, dia semakin yakin dengan pria di dalam mobil itu, karena dia adalah pemilik sebuah kerajaan. Karena profesionalisme Tang Ning, syuting berjalan lancar, menghemat waktu sutradara setengah hari. Sutradara sangat terkesan dengan Tang Ning, jadi dia mencoba menawarkan solusi untuk masalah rumornya. Saya mendengar perusahaan Anda saat ini tidak tahu bagaimana merencanakan karir Anda. Apakah Anda tertarik untuk melangkah ke panggung yang lebih besar? Tang Ning mengambil kartu nama dari tangan direktur, tetapi menolak dengan sopan seperti biasa, saya senang berada di tempat saya sekarang. Sutradara tidak menekan Tang Ning sambil tersenyum padanya, meski begitu, kami akan selalu menyambutmu. Tang Ning berterima kasih padanya dan mulai menuju Mo Ting. Tapi, Long Jie tiba-tiba terbang ke arahnya sambil mengulurkan ponselnya sambil berseru. Saat itu, ada seorang wanita bernama Lin Wei yang menelepon, menyatakan bahwa dia adalah manajer baru yang telah diatur oleh Han Yufan untukmu. Dia juga berkata, setelah kamu selesai dengan pemotretan Anda harus kembali karena Han Yufan telah mengatur agar Anda tampil di sebuah acara. Tanggal acaranya adalah 3 hari dari sekarang. Saya baru saja melakukan penelitian tentang merek tersebut. Meskipun produk tidak bermerek, banyak konsumen yang mengeluhkannya selama bertahun-tahun. Han Yufan jelas ingin menghancurkanmu. Tang Ning meraih teleponnya dari Long Jie saat dia tetap tenang. Ayo kembali dulu, kita akan bicara nanti. Ini adalah sesuatu yang telah kamu kerjakan dengan keras, jika kamu menerima pekerjaan ini, semua yang telah kamu lakukan akan sia-sia. Hati Long Jie hancur untuk Tang Ning. Long Jie, apa menurutmu, aku belum bersiap untuk hal seperti ini. Tang Ning mencibir. Dia tidak menyangka Han Yufan akan benar-benar menyerah pada latar belakang keluarga Tang dan memilih Mo Yurou. Sudah kukatakan sebelumnya, memimpin dan tidak memimpin, hanyalah perbedaan kata. Kedua hasil itu adalah hanya dipisahkan oleh garis tipis. Aku tidak akan memainkan kartu yang salah lagi. Tidak jauh dari situ, Mo Ting sedang duduk di dalam mobil. Mata mereka bertemu dan mereka berdua saling tersenyum. Setelah Tang Ning naik ke mobil, Mo Ting menyerahkan teleponnya kepadanya. Saya meminta Luce untuk mencari melalui database untuk informasi mengenai wanita bernama Lin Wei ini, yang akan menjadi manajer baru Anda. Resume dan masa lalu kelamnya ada di sini. Bab 22, aku tidak akan menyerang mereka yang tidak menyerangku terlebih dahulu. Kamu juga tahu tentang acara yang diatur Han Yufan untukku. Tang Ning menoleh untuk menatap Long Jie dengan penuh tanya, mengira dia pasti telah memberi tahu Mo Ting. Namun, Long Jie dengan cepat melambaikan tangannya, menandakan ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dalam industri ini, selama saya ingin mencari tahu, saya bisa menemukan apa saja. Saat ini, Tang Ning tidak lagi terkejut. Bagaimana lagi Mo Ting berhasil naik ke puncak? Jadi, dia tersenyum padanya, jangan khawatir, kamu sudah memberiku pedang untuk membunuh musuhku, aku pasti akan menghabisinya dengan memuaskan. Mo Ting tidak menanggapi, dia hanya mengulurkan tangannya untuk menyentuh rambut Tang Ning. Setelah melihat tindakan mereka, Long Jie merinding. Keduanya, mereka baru saja menikah belum lama ini, tapi kenapa mereka mirip dengan pasangan suami istri yang sudah menikah selama bertahun-tahun. Setelah syuting selesai, ketiganya kembali ke Beijing. Di atas pesawat, Tang Ning dan Mo Ting bersandar satu sama lain dengan penuh kasih sayang, tetapi begitu pesawat mendarat, mereka berpisah seperti orang asing. Han Yufan telah mengirim manajer baru, Lin Wei, untuk menjemput mereka dari kedatangan. Di pintu keluar, manajer wanita, Lin Wei, berdiri menunggu.
Tidak hanya dia mengenakan gaun sifon ungu muda, berdiri dengan sepatu hak tinggi 10 inci dan mengenakan kacamata hitam, dia juga terus-menerus melihat jam tangan di pergelangan tangannya. Seluruh tubuhnya memancarkan rasa tidak sabar, seolah-olah perannya dibalik dan dia adalah superstar internasional yang menunggu untuk dijemput. Tang Ning melihat sebuah tanda dengan namanya diletakkan di samping kaki Lin Wei. Dia memutuskan untuk mengabaikannya dan langsung keluar dari bandara bersama Long Jie. Long Jie tertawa teredam, Tang Ning perlahan mengembangkan emosinya sendiri. Di tengah perjalanan mereka, Tang Ning menerima panggilan telepon dari Lin Wei. "Tang Ning, kamu di mana? Bukankah penerbanganmu seharusnya tiba pukul 12? Aku sudah dalam perjalanan kembali ke kantor," jawab Tang Ning dengan tenang. "Apakah kamu tidak melihatku ketika kamu keluar dari kedatangan?" "Aku melihatmu." Tang Ning tetap tenang, bahkan tidak menunjukkan emosi sedikitpun. "Lalu mengapa kamu tidak datang kepadaku?" Lin Wei sangat marah. "Kau memakai kacamata hitam." Wajah Lin Wei memerah karena marah saat dia menutup telepon dan bergegas kembali ke kantor. Dia memulai di industri lebih awal, tetapi matanya sangat picik. Meskipun dia telah membantu membuat beberapa artis terkenal, mereka selalu berakhir dengan menyinggung yang berkuasa atau dikirim ke rehabilitasi. Jadi, sebagai seorang manajer, dia tidak memiliki reputasi yang baik di industri ini. Untuk kali ini, Lin Wei diminta oleh Mo Yurou karena dia jelas ingin Lin Wei menangani Tang Ning untuknya. Tapi, siapa yang mengira, bahkan tanpa melihat Tang Ning, dia dibuat terlihat seperti orang bodoh terlebih dahulu. Dia bertekad untuk tidak menyerah. Lagi pula, Tang Ning, paling banyak, adalah model yang sudah ketinggalan zaman, beraninya dia tidak menunjukkan rasa hormat. 20 menit kemudian, Tang Ning tiba kembali di kantor lebih dulu. Saat memasuki pintu masuk utama Tianyi Entertainment, dia langsung menuju ke kamar Han Yufan dan membuka pintunya. "Aku menunggu penjelasanmu," seru Tang Ning sambil membanting kedua tangannya di atas meja. "Jadi, benar-benar ada sesuatu yang terjadi antara kamu dan Mo Yurou." Han Yufan menghentikan apa yang dia lakukan, ragu sejenak, lalu dengan diam-diam mengubah topik pembicaraan. "Kamu baru saja mendarat, kenapa kamu langsung datang ke sini? Sudah berapa lama?" Tang Ning melanjutkan dengan topik yang sama, "Sudah berapa lama kamu dan Mo Yurou bersama?" "Taning," Han Yufan tiba-tiba berteriak, "aku sudah muak denganmu, tahukah kamu betapa menyebalkannya dirimu? Apakah kamu tidak melakukan hal-hal yang disukai pria, seperti Yurou? Wanita mana yang mengomel setiap hari sepertimu?" Tang Ning perlahan menarik kembali tangannya dan menatap Han Yufan dengan bertanya, "Kalian berdua pikir aku ini apa? Mainan?" "Tang Ning, ayo kita putus. Aku memang bersama Yurou, dan kita benar-benar jatuh cinta." Han Yufan berbicara kepada Tang Ning seperti sedang berbicara dengan orang asing yang tidak ada hubungannya dengan dia. "Kamu seharusnya tidak menyalahkanku, tidak ada penjelasan untuk cinta. Mulai sekarang kita hanya memiliki hubungan bawahan dan atasan, aku adalah bosmu dan kamu adalah karyawanku." Tang Ning mencibir sambil mengangkat salah satu sudut bibirnya, dia lebih tenang dari yang diharapkan Han Yufan. "Jadi, kurasa kamu tidak berencana melepaskanku dari kontrakku. Kamu harus berasumsi, jika kamu melepaskanku, Mo Yurou tidak akan pernah berhasil. Maaf, kamu masih harus menunggu 3 tahun. Apakah ini sebabnya Anda mengatur agar saya tampil di acara itu?" Tang Ning terus bertanya, "Untuk statusmu saat ini, acara ini sangat cocok untukmu." Setelah berbicara, Han Yufan kembali duduk di kursinya dan membolak-balik beberapa dokumen. "Jika tidak ada yang lain, kamu bisa pergi. Selain itu, Lin Wei adalah manajermu. Mulai sekarang, kamu harus mengikuti perintahnya." Fantasinya selama 5 tahun, semuanya sia-sia. Tang Ning tidak bisa mengatakan bahwa hatinya tidak sakit, tetapi pada saat ini, dia merasa lebih marah. "Apakah kamu tahu apa yang terjadi pada orang yang tidak setia? Mereka tidak akan memiliki akhir yang bahagia." Setelah mengucapkan kata-kata ini, Tang Ning berbalik dan meninggalkan kantor Han Yufan. Tentu saja, Tang Ning kembali ke kamarnya. Sementara itu, Lin Wei baru saja kembali dari bandara. Tanpa mengetuk, dia berjalan langsung ke kamar sambil menunjuk Tang Ning dan berteriak, "Apakah kamu sadar bahwa mulai sekarang, kamu adalah artisku? Apakah kamu masih ingin menjadi model dan mengambil pekerjaan? Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini, kamu babi." Setelah mendengar kata-kata ini, Tang Ning tiba-tiba bangkit dari kursinya dan perlahan melangkah ke arah Lin Wei. "Ulangi apa yang kamu katakan,"
apa 4 kata terakhirmu? Aku bertanya apakah kamu babi? Lin Wei mengulangi dirinya dengan arogan. Begitu kata terakhir keluar dari mulutnya, tamparan Tang Ning sudah mendarat di wajahnya, tamparan ini untuk membuatmu kembali ke barisan. Lin Wei tertegun. Matanya melebar saat dia bersiap untuk melawan, namun, Tang Ning mengeluarkan ponselnya dan menyerahkannya kepadanya. Aku punya banyak foto tidak senonoh seperti ini di ponselku. Karena 4 kata yang baru saja kamu ucapkan, aku memutuskan untuk kirim mereka ke 4 perusahaan media terbesar. Lin Wei membeku sesaat, tidak begitu mengerti apa maksud Tang Ning. Sampai dia melihat ke bawah ke layar untuk melihat foto dirinya merayu seorang sutradara. Otaknya tiba-tiba kosong. Ini tidak mungkin, bagaimana mungkin Tang Ning memiliki foto-foto ini? Dia sangat berhati-hati, ini tidak mungkin, itu pasti palsu. Aku tahu Mo Yurou ada di balik semua ini. Jika kamu tidak berlebihan, aku tidak akan repot-repot berurusan dengan manajer sederhana sepertimu. Tapi, kamu sepertinya tidak tahu dengan siapa kamu mengacau. Lin Wei mulai ketakutan saat tangannya mulai gemetar. Jika dia tahu Tang Ning menyimpan informasi ini untuk melawannya, dia pasti tidak akan menyetujui permintaan Mo Yurou untuk mempersulit Tang Ning. Jadi, wajahnya segera berubah saat dia berlutut, Tang Ning, aku tidak bermaksud memperlakukanmu seperti ini, tolong jangan rilis fotonya, aku akan berakhir jika kamu melakukannya. Tang Ning menatap Lin Wei, kata-kata berikut, saya hanya akan mengatakan sekali, saya tidak akan menyerang mereka yang tidak menyerang saya terlebih dahulu, tetapi jika seseorang menyerang saya akan membuat mereka tidak mungkin kembali dari kedalaman neraka. Mulai hari ini dan seterusnya, lakukan bekerja dengan baik dan saya akan melakukan tugas saya. Jika Anda ingin membuat skema dan bermain game, saya senang untuk ikut serta. Tapi konsekuensinya, menang. Tang Ning saat ini kejam dan mendominasi. Lin Wei tidak tahu bagaimana harus bereaksi, bukankah mereka mengatakan Tang Ning adalah penurut? Saya mengerti. Saya tahu apa yang harus dan tidak boleh saya lakukan. Lin Wei benar-benar terintimidasi oleh raut wajah Tang Ning. Setelah melampiaskan kemarahannya, emosi Tang Ning kembali ke ketenangan normalnya dan nada suaranya sekali lagi acuh tak acuh saat dia menanyai Lin Wei, kapan aku harus tampil di panggung di acara itu? Kamu pergi. Lin Wei tidak mengerti apa yang dipikirkan Tang Ning. Katakan saja kapan, ulang Tang Ning. Bab 23, membeku selama 3 tahun. Sudut mata Lin Wei masih berkaca-kaca. Menyeka mereka, dia perlahan berdiri. Dia berpikir sejenak sebelum menanggapi Tang Ning. Tanggal 26, Rabu depan. Apakah kamu masih diberitahu oleh Mo Yurou untuk menolak semua pekerjaanku? Tang Ning menebak. Iya, catat setiap email dan simpan setiap email dari setiap klien sebagai bukti. Rabu depan, aku akan menggunakannya, perintah Tang Ning dengan tenang, jika kamu masih memiliki penilaian, kamu akan tahu, mengikuti saya lebih menjanjikan daripada mengikuti Mo Yurou. Hanya dengan fakta bahwa dia adalah seorang simpanan sendirian, dia tidak akan pernah mendapat kesempatan untuk melangkah ke panggung internasional. Setelah mendengar kata-kata ini, Lin Wei berpikir tentang mengapa Mo Yurou sering mendapat masalah akhir-akhir ini, sementara popularitas Tang Ning sedang meningkat. Dia menyadari itu karena selama ini, Mo Yurou mengandalkan akting lemah dan mendapatkan simpati. Sementara itu, Tang Ning menggunakan Mo Yurou sebagai batu loncatan untuk kembali. Lin Wei mempertimbangkan pro dan kontra dan memutuskan akan lebih baik mengikuti Tang Ning. Aku akan membantumu mempersiapkan segalanya. Tang Ning mengangguk saat dia mulai pergi. Tapi, tepat ketika dia sampai di ambang pintu, dia sepertinya ingat sesuatu ketika dia berbalik untuk memperingatkan Lin Wei. Jika kamu tidak memiliki kemampuan untuk mengelola krisis PR, maka jangan melakukan sesuatu yang memalukan untuk aku bersihkan, setelah kamu. Sederhananya, jika dia tidak bisa menghindari pengambilan fotonya, dia seharusnya tidak menggoda seseorang yang seharusnya tidak dia miliki. Wajah Lin Wei menjadi pucat. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan seorang seniman yang telah merencanakan sejauh ini tanpa diketahui siapapun. Dari kelihatannya, selain merayu pria, Mo Yurou benar-benar tidak memiliki hal lain untuknya. Sebenarnya, dia tanpa sadar menunggu Tang Ning mengirim pengepakan Tianye Entertainment. Keluar dari gedung, hari masih muda. Tang Ning kembali ke mobilnya dengan wajah lelah. Setelah melihatnya, Long Jie sangat patah hati. Apakah kamu bertengkar dengan Han Yufan? Han Yufan meminta untuk putus, jawab Tang Ning dengan tenang sambil menyandarkan kepalanya ke belakang dan perlahan menutup matanya.
Dia tampak berusaha menyembunyikan emosinya. Long Jie, tahukah kamu? Ketika Han Yufan mengucapkan kata-kata itu, sepertinya dia sedang membaca dari buku teks. Dia bahkan ingin membekukan pekerjaan saya selama 3 tahun. Si brengsek itu, bagaimana dia bisa begitu memalukan? Bukankah dia takut disambar petir? Long Jie memprotes saat dia berbalik ke samping. Melihat penderitaan Tang Ning, dia mengulurkan tangannya untuk menghiburnya, menepuk lengannya dengan lembut. Jangan biarkan pria seperti itu membuatmu merasa buruk, terutama karena kamu akan membuat si brengsek itu membayar semuanya kembali 10 kali lipat. Petik 2. Aku belum bisa mengendalikan emosiku sepenuhnya, bawa aku pulang. Oke, istirahatlah. Tang Ning tahu, menilai dari sikap dingin dan ceroboh Han Yufan, dia tidak akan berhenti membuatnya menghadiri acara sampah seperti ini. Yang diperlukan hanyalah satu kata dari Mo Yurou, dan dia akan mampu melakukan sesuatu yang lebih buruk lagi. Dia harus menemukan cara untuk menghancurkan rencana Mo Yurou yang menghalangi jalannya. Pada saat Mo Ting tiba di rumah, sudah jam 8 malam. Namun hari ini, dia tidak mencium aroma makan malam yang disajikan, yang dia rasakan hanyalah hawa dingin. Pada awalnya, dia mengira Tang Ning belum tiba di rumah, tetapi saat dia memasuki kamar tidur, dia melihatnya berbaring dengan tenang di tempat tidur. Tidak perlu dijelaskan, dia pasti diperlakukan tidak adil hari ini. Mo Ting berjalan mendekat dan duduk di tepi tempat tidur. Setelah merasakan kehadiran familiar, jika kamu ingin menangis, maka menangislah. Kamu akan merasa lebih baik. Mo Ting dengan lembut menepuk bahu Tang Ning. Tang Ning telah menahannya sepanjang hari, tetapi setelah dihibur oleh Mo Ting, dia segera melepaskannya dan menangis. Maaf, aku berjanji tidak akan menangisi hal-hal yang tidak layak. Tidak apa-apa, menangis selain aku, kepada siapa lagi kamu bisa menunjukkan dirimu yang sebenarnya. Mo Ting menyemangati. Mungkin karena tangan Mo Ting begitu lembut, atau mungkin karena Mo Ting 7 tahun lebih tua dari Tang Ning dan memancarkan rasa aman dan dewasa, Tang Ning menangis dalam pelukan Mo Ting untuk waktu yang lama sampai tidak ada air mata yang tersisa. Lebih baik, Mo Ting bertanya. Ya, Tang Ning membebaskan dirinya dari pelukan Mo Ting, kamu pasti belum makan, aku. Tanpa melakukan apapun, Mo Ting meraih dagu Tang Ning dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan bibirnya dengan kuat ke bibirnya. Dia tidak hanya ingin menghapus air matanya, tetapi dia juga ingin menggunakan momen spesial ini untuk menghibur wanita yang terluka di pelukannya. Ciuman adalah obat terbaik dan obat penghilang rasa sakit terbaik. Pasangan itu berciuman dengan penuh gairah, dunia terasa seperti berputar saat mereka mencoba mengatur napas. Tang Ning, aku harap tidak peduli kamu senang atau sedih, aku akan menjadi orang pertama yang kamu tuju. Aku tidak peduli berapa banyak topeng yang kamu pakai di luar, begitu kamu di rumah, kita harus menghadapinya, satu sama lain dengan jujur. Kita harus seperti pasangan suami istri yang normal. Kita hanya membutuhkan satu sama lain. Mo Ting menyeka air mata di pipi Tang Ning saat dia berdiri, sudah kukatakan sebelumnya, kamu tidak diizinkan berada di dapur lagi. Tang Ning melihat Mo Ting berbalik untuk pergi, jadi dia dengan cepat meraihnya. Aku membutuhkanmu sekarang, aku ingin kamu tetap bersamaku, peluk aku, cium aku. Aku butuh energi untuk menciummu. Tang Ning berhenti menangis, melepas selimutnya untuk bangun dari tempat tidur dan memegang tangan Mo Ting, kalau begitu aku akan menemanimu. Pasangan itu menikmati makan malam yang menyenangkan dan mandi. Setelah kembali ke tempat tidur, Mo Ting bersandar di kepala tempat tidur dan membaca beberapa dokumen, sementara Tang Ning mencoba untuk tidur. Tapi tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa tertidur. Apa yang salah? Aku tidak bisa tidur, bisakah kamu membacakanku buku? Tang Ning mengintip dari balik selimut dan memohon pada Mo Ting. Hanya di depan Mo Ting dia tidak tetap tanpa emosi. Dia juga tidak harus bersikap tenang dan cakap seperti dia berada di depan Long Jie. Di depan Mo Ting, dia benar-benar seorang istri kecil, seorang istri yang perlu dimanjakan. Tentu saja, di depan Tang Ning, Mo Ting juga tidak harus menjadi Mo Ting yang semua orang tahu. Jika dia adalah bawahannya, dia akan melemparkan dokumennya ke wajahnya. Tapi, orang di depannya adalah Tang Ning, jadi dia mengambil sebuah buku dari rak buku dan kembali ke tempat tidur. Dia membungkus Tang Ning dalam pelukannya saat mereka berdua membuka buku itu bersama-sama dan mulai membaca. Ini adalah gerakan yang sangat sederhana, tetapi ternyata, Han Yufan si brengsek, tidak akan pernah melakukan hal seperti ini untuk Tang Ning. Siapa sangka,
Ternyata raja industri hiburan, yang bersedia mengalami hal konyol seperti itu dengannya. Bekas luka di hatinya terasa seperti perlahan-lahan disembuhkan. Tidak lama kemudian Tang Ning tertidur di pelukan Mo Ting, dan seperti biasa, dia tidur dengan nyenyak. Keesokan paginya, udara sedikit lembab. Tang Ning dibangunkan oleh suara dering teleponnya, itu adalah Lin Wei. Suaranya jauh lebih lembut dari hari sebelumnya. Tang Ning, aku baru saja tiba di rumahmu, tapi hanya asistenmu yang ada di rumah. Aku sudah pindah. Saya datang untuk memberitahu Anda, setelah Presiden Han mengumumkan Anda akan tampil di acara perusahaan, para penggemar yang Anda peroleh sekarang menjadi gempar. Mereka berdebat sengit di antara mereka sendiri. Mereka mengatakan jika Anda tampil di acara ini, itu artinya Anda mendukung barang-barang yang tidak dapat diandalkan, tidak mungkin mereka dapat menerimanya dan siap untuk meninggalkan Anda. Bagaimana reaksi Mo Yurou? Tang Ning bertanya pada Lin Wei dengan lugas. Dia tidak sabar melihatmu menderita. Pergi ke acara ini adalah idenya sejak awal. Dia tidak hanya ingin melangkahimu, dia ingin hidupmu menjadi neraka yang hidup. Kalau begitu mari kita lihat Rabu depan, siapa yang hidup akan menjadi neraka hidup, Tang Ning menjawab dengan makna yang lebih dalam. Sementara itu, jangan khawatir tentang para penggemar, biarkan mereka meneriakiku sebanyak yang mereka mau. Bab 24, keduanya dimarahi. Tang Ning menguntungkan. Mo Yurou baru saja naik level dari menjadi simpanan dan masih menikmati kemuliaan hal-hal yang berjalan sesuai keinginannya, jadi Tang Ning berpikir dia akan membiarkannya bahagia untuk beberapa hari lagi. Lagi pula, Tang Ning belum memainkan kartu terbaik di tangannya. Namun, Tang Ning tidak hanya ingin membuat Mo Yurou tidak mungkin lagi menjadi model, dia juga ingin Mo Yurou terlalu malu untuk hidup. Karena pekerjaannya dibekukan, setelah syuting iklan untuk Huff, dia sekali lagi tidak melakukan apa-apa. Tapi, dia tidak sabar atau marah. Meskipun penggemar memarahinya karena mendukung produk yang tidak dapat diandalkan, dia tidak menanggapi dengan sepatah kata pun, menyedot hinaan. Lin Wei telah mempelajari Tang Ning dan mempelajari cara dia menangani berbagai hal sebelumnya. Dia menyadari bahwa dia jauh lebih toleran daripada kebanyakan orang dan dapat menahan kesepian dengan baik. Berita utama hiburan masih terfokus pada video Han Yufan dan Mo Yurou. Publik menempatkan Mo Yurou melalui semua jenis rasa sakit dan pelecehan. Padahal, reaksi Tang Ning dari publik terdiri dari dua ekstrim. Beberapa sangat bersimpati karena mereka menganggap Tang Ning dipaksa, menyebabkan dia tidak punya pilihan di perusahaan mana yang akan dia dukung. Sedangkan penggemar yang lebih muda mempertanyakan mengapa, dalam keadaan seperti ini, dia tidak meninggalkan Tianyi. Itu di antara perdebatan yang kompleks ini. Bahwa album foto dari pemotretan Tang Ning baru-baru ini dibocorkan oleh seorang pejalan kaki. Dalam sekejap, orang terpanas online telah berubah saat semua orang memuji betapa menakjubkan kecantikan dan kaki panjang Tang Ning. Di atas segalanya, ada banyak majalah yang menunjukkan, bahkan ketika berpose secara acak, setiap gerakan yang dia lakukan lebih alami daripada pose apapun yang ditarik oleh model profesional. Jadi, sementara ketiganya diselimuti skandal, tanggapan Mo Yurou dan Han Yufan semuanya negatif, sedangkan Tang Ning, berdasarkan satu album foto, membuat semua orang lupa bahwa dia telah menjadi pengganti Mo Yurou dan bahwa dia telah meminta maaf setelahnya, mengaku menciptakan hype. Satu-satunya gambar di benak mereka tentang Tang Ning, adalah keanggunannya saat dia melihat kembali ke kamera dengan air mata berlinang. Sementara semua ini terjadi, di hari yang sama, Lin Wei menerima undangan dari tidak kurang dari 5 majalah, meminta Tang Ning untuk tampil di sampul depan edisi musim berikutnya. Dibandingkan dengan Mo Yurou yang menyedihkan yang kontraknya dibatalkan satu demi satu, Lin Wei tiba-tiba terkesan oleh Tang Ning. Sepertinya dia memiliki semacam kemampuan magis yang akan selalu membalikkan keadaan. Karena jalan Tang Ning untuk kembali, tidak bisa lagi dihalangi oleh Han Yufan, ketika berhadapan dengan semua undangan dari majalah, dia mulai mempertanyakan dirinya sendiri, haruskah dia benar-benar membekukan Tang Ning? Lin Wei melapor ke Han Yufan dengan undangan dari majalah dan menganalisis jalan mana yang harus diambil Tang Ning. Tapi, dia dihentikan oleh Mo Yurou yang sedang duduk di kursi kantor Han Yufan, bukankah kita sudah setuju bahwa kita tidak akan menerima pekerjaan apapun untuknya? Apa kau mengabaikan kata-kataku? Hubungannya dengan Han Yufan masih muda, namun disinilah dia, sudah bertindak seolah-olah dia adalah istri presiden. Lin Wei mencibir di dalam. Ayo pilih style, Han Yufan memilih salah satu majalah paling berpengaruh saat berbicara langsung dengan Lin Wei. Yufan,
Apa yang kau janjikan padaku? Sayang, semua yang aku lakukan adalah untukmu. Pikirkan tentang itu, insiden dengan video itu telah menerima cukup banyak kritik. Yang kita butuhkan adalah Tang Ning muncul dan mengklarifikasi bahwa kita sudah lama putus. Kemudian hubungan antara kamu, Han Yufan menjelaskan kepada Mo Yurou dengan nada serius, tidak banyak waktu yang tersisa sampai penghargaan 10 model teratas. Ini adalah cara tercepat untuk membersihkan papan tulismu. Pada saat kamu kembali, menurutmu apakah Tang Ning masih memiliki tempat berdiri? Setelah mendengar ini, kemarahan Mo Yurou langsung mereda. Hanya kamu yang bisa memikirkan sesuatu yang mencakup semua basis seperti ini. Han Yufan tidak tahu kalau Lin Wei sudah berada di pihak Tang Ning, rencana licik di antara keduanya, dengan cepat sampai ke telinga Tang Ning. Keduanya ingin menggunakanmu untuk membersihkan papan tulis mereka. Apa yang kamu rencanakan? Lin Wei penasaran bagaimana Tang Ning akan menghentikan dirinya untuk dimanfaatkan oleh Han Yufan. Bantu aku menolak pekerjaan itu. Jika Han Yufan bertanya, katakan saja aku sedang tidak enak badan, jawab Tang Ning. Memilih 1 dari 5 majalah dan kemudian harus langsung menolak 4, sudah tidak tepat. Tapi, Lin Wei mengerti apa yang harus dilakukan. Sejauh ini dia terkesan dengan kemampuan Tang Ning untuk dengan terampil membelokkan apapun yang dilemparkan padanya. Dengan mudah, dia telah mengembalikan kentang panas itu. Ketika Mo Yurou mendengar hal ini, dia hampir menjadi gila. Dia membanting tangannya di atas meja saat dia berbicara dengan Lin Wei, dia jelas melakukannya dengan sengaja. Petik 2 tanda tanya petik 2. Setelah mendengar semuanya, Han Yufan menepuk punggung Mo Yurou untuk menghiburnya. Dia menoleh ke Lin Wei dan memerintahkan, katakan pada Tang Ning untuk menemuiku. Aku khawatir dia tidak bisa, dia tidak merasa baiklah, jawab Lin Wei. Kalau begitu beritahu aku di mana dia, aku akan pergi mencarinya. Izinkan aku terlebih dahulu menanyakan pendapat Tang Ning. Setelah berbicara, Lin Wei berbalik dan menelepon Tang Ning. Namun, saat ini, Mo Ting baru saja kembali ke rumah dan sedang memeluk Tang Ning di taman sambil menyirami tanaman. Lin Wei dengan jelas mengungkapkan pikirannya, dan karena telinga Mo Ting berlawanan dengan telinga Tang Ning, dia mendengar percakapan mereka. Pada saat itu, matanya yang seperti tinta tiba-tiba berbinar di bawah matahari saat dia tersenyum geli. Mencondongkan tubuh ke dekat telinga kiri Tang Ning, dia menyarankan, berikan alamat Hyatt Regency kami kepada manajer Anda. Tang Ning memandangnya dengan ragu. Pertama, katakan padanya bahwa kamu telah pindah rumah dan karena kamu adalah putri dari keluarga Tang, tinggal di Hyatt Regency lebih cocok dengan statusmu. Kedua, keamanan di Hyatt Regency ketat. Apa menurutmu, siapa saja bisa masuk? Hah? Tang Ning dengan lembut tertawa saat dia menyadari sikap Mo Ting terhadap orang luar jelas berbeda dengan kebaikan yang dia tunjukkan di rumah. Tapi, haha, dia menyukainya. Jadi, dia mengikuti saran Mo Ting dan memberikan alamat mereka kepada Lin Wei. Setelah mendengar alamatnya, Lin Wei terkejut sesaat sebelum dia memberikannya kepada Han Yufan. Tang Ning bilang dia sudah pindah rumah. Jika kamu ingin melihatnya maka kamu bisa pergi ke Hyatt Regency, dia pindah ke sana. Hyatt Regency. Tapi, itu adalah perkebunan paling terkenal dan terkenal di Beijing. Itu bukan tempat yang bisa ditinggali oleh selebritas kecil. Mo Yurou iri, dia pindah ke Hyatt Regency. Bagaimana mungkin? Nona Mo, apakah Anda lupa dia adalah pewaris kerajaan Tang? Tinggal di Hyatt Regency hanyalah sebuah pilihan untuk hidup di lingkungan yang sesuai dengan statusnya. Dengan kata lain, ketika Han Yufan dan Tang Ning masih bersama, dia terpaksa menderita dengan merendahkan dirinya sendiri. Karena Han Yufan tidak tahu bagaimana menghargainya, dia tentu saja kembali ke tempatnya semula tanpa peduli. Ini adalah level yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh Mo Yurou karena sudah ditentukan sejak lahir. Di dalam, Han Yufan sedang tidak enak badan. Memikirkan kembali ketika dia dan Tang Ning masih bersama, dia tidak pernah mau memberikan apapun. Namun, begitu putus, dia justru pindah ke Hyatt Regency. Bab 25, Istri Kecil yang Manja. Yang terpenting, keluarga Tang sebelumnya telah mengumumkan, jika Tang Ning ingin putus dengannya, dia bisa kembali ke rumah kapan saja. Dari kelihatannya, Tang Ning pasti sudah berbaikan dengan mereka. Han Yufan tiba-tiba merasakan penyesalan, itu Hyatt Regency, bisa tinggal di sana adalah bukti status seseorang. Begitu banyak orang yang memimpikannya, jika dia memilih Tang Ning, jika dia bertahan lebih lama dan menikahinya,
apakah dia akan memiliki kesempatan untuk tinggal di perkebunan seperti surga ini. Pada kenyataannya, Tang Ning bahkan tidak pernah menghubungi keluarga Tang, karena, setelah dengan tegas meninggalkan rumah keluarga Tang, memilih Han Yufan dan menyerah pada karirnya, semua yang dia ingin lakukan sekarang bergantung pada kemampuannya sendiri untuk kembali ke puncak industri hiburan. Hanya dengan begitu dia dapat mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan kembali ke rumah untuk meminta maaf kepada kakeknya. Setelah menutup telepon pada Lin Wei, Tang Ning mengambil kaleng penyiram lagi untuk melanjutkan apa yang dia lakukan. Namun, Mo Ting tidak akan melepaskannya dari pelukannya. Dia meraih pipinya dan menempelkan bibirnya ke bibirnya dengan hasrat yang keras. Tang Ning menikmati ciuman Mo Ting, karena Mo Ting selalu begitu peduli padanya, ditambah Mo Ting memberikan pesona dan aura yang unik. Tang Ning berbalik dan membuang kaleng penyiram. Di atas balkon yang indah bermekaran dengan mawar, dia memeluk Mo Ting dengan erat saat dia membalas ciuman penuh gairahnya sehingga lidahnya terjalin dengan lidahnya. Mo Ting menekannya ke dinding sedingin es saat dia menjebaknya di antara lengannya, ciumannya menjadi lebih bergairah. Wajah Tang Ning memerah saat lengannya mencengkeram pinggang Mo Ting tanpa terkendali, merasakan kehangatan memancar dari tubuhnya dan tubuhnya menegang saat dia mencoba melawan. Jika kamu menolak seperti itu, bukankah itu akan berdampak buruk bagi tubuhmu? Tang Ning berbisik, matanya bersinar indah seperti bintang. Apa yang harus kulakukan? Aku menciummu setiap hari, namun sepertinya tidak pernah cukup. Mo Ting mengulurkan tangannya dan dengan lembut membelai bibir Tang Ning. Ini seperti obat, yang membuat orang lain benar-benar kecanduan. Tang Ning membeku sesaat sebelum dia mengambil kesempatan untuk berbalik dan malah menekan Mo Ting ke dinding. Bagiku, kamu sama saja. Aku frustrasi, semakin aku berkata pada diriku sendiri untuk tidak memikirkanmu, semakin aku berakhir memikirkanmu, terutama, raut wajahmu saat menciumku. Bisakah kamu masih menolak untuk tidak memilikiku? Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Aku benar-benar ingin merasakanmu. Mo Ting cukup tegap, namun disinilah dia, ditekan ke dinding saat istri kecilnya menggodanya. Dia menikmati ini sambil tersenyum menawan. Wanita yang baik tidak akan mengatakan kata-kata sembrono seperti itu. Dan pria yang baik tidak akan merayu istrinya dan tidak menyelesaikan urusan. Petik 2. Kapan? Tang Ning mencondongkan tubuh mendekat dan berbisik menggoda, maukah kamu pergi jauh-jauh? Mo Ting menatap istrinya, pada wanita yang biasanya lembut dan pendiam ini. Ternyata, ketika dia ingin menjadi provokatif, dia bisa membuat pria tergila-gila. Sepertinya, dia telah mempelajari sesuatu yang baru tentang Tang Ning. Mo Ting meraih pinggang Tang Ning dan menariknya ke tubuhnya sehingga dia bisa merasakan rasa sakitnya. Aku memikirkannya, sepanjang waktu. Keduanya terus mencintai tanpa melewati batas sampai petugas keamanan menghubungi salah satu dari mereka. Pelayan di villa, ada seseorang di sini untuk melihat Tang Ning. Mo Ting meluruskan pakaian dan rambut Tang Ning yang acak-acakan sebelum menyarankan, naik ke atas, ganti baju dan bawa mobil terbaru kita untuk jalan-jalan. Tang Ning mengerti apa yang dia maksud saat dia mencium pipinya. Terima kasih suami atas sponsor Anda. Pada kenyataannya, Han Yufan benar-benar enggan untuk melihat Tang Ning karena dia tidak ingin merasa lebih menyesal lagi. Apalagi saat dia berhenti di gerbang Hyatt Regency dan diminta menunggu di luar oleh security, tiba-tiba dia merasa bukan orang istimewa. 10 menit kemudian, sebuah Ferrari berwarna merah keluar dari Hyatt Regency dan berhenti tepat di depan Han Yufan. Pada awalnya, Han Yufan tidak memperhatikan Tang Ning di dalam mobil karena Tang Ning tidak pernah pamer di depannya karena takut melukai harga dirinya. Namun, dia tidak lagi harus peduli tentang itu. Sekarang dia bisa memamerkan apapun yang ingin dia pamerkan. Tang Ning membuka atap mobil saat dia menoleh ke samping untuk berbicara dengan Han Yufan. Kenapa kamu mencariku? Tang Ning, Han Yufan memandang Tang Ning. Yang benar-benar berbeda. Hatinya masam, dia tidak pernah berpikir, setelah meninggalkannya, Tang Ning akan jauh lebih baik. Bicaralah, kata Tang Ning dengan dingin. Style Magazine. Perusahaan telah menerima pekerjaan untukmu, jadi kamu tidak punya hak untuk menolaknya. Aku tidak peduli siapa kamu dan latar belakang apa yang kamu miliki, kamu tetap model Tianyi dan aku masih bosmu. Demi masa depan perusahaan, aku akan mengatur agar tim merilis pernyataan atas namamu yang menjelaskan bahwa kita sudah lama putus dan Euro bukan kekasih. Han Yufan menggunakan kekuatannya sebagai bosnya untuk mendapatkan kembali harga dirinya yang hilang setelah melihatnya mengendarai mobil sport edisi terbatas. Tapi,
Aku sudah meminta Lin Wei untuk menolak semua orang, ditambah, aku sudah menyebarkan berita bahwa aku sakit. Tang Ning, apakah kamu menghargai perusahaan? Han Yufan sekali lagi marah karena Tang Ning membuat keputusan sendiri. Kita tidak lagi menjalin hubungan. Kamu tidak bisa melakukan apapun yang kamu mau di Tianyi. Jangan lupa, saat kamu menandatangani kontrak, kontrak itu dengan jelas menyatakan Anda akan menerima semua keputusan yang dibuat oleh perusahaan. Apakah Anda ingin melanggar kontrak? Tang Ning tidak peduli tentang melanggar kontrak, tapi, dia tidak ingin Han Yufan mendapat keuntungan, jadi tidak mungkin dia cukup bodoh untuk memberinya uang. Lagi pula, tujuan utamanya adalah agar Han Yufan dan Mo Yurou benar-benar hancur. Terkait majalah, saya sudah menolaknya, tidak ada kata mundur. Tang Ning mundur satu langkah, namun, kamu bisa meminta tim untuk memberiku pernyataan yang telah mereka siapkan. Pada acara Rabu depan, aku akan mengumumkannya ke publik. Dibandingkan dengan pernyataan tertulis, aku yakin akan mengumumkannya secara pribadi, memiliki efek yang lebih baik. Ekspresi Han Yufan menghangat saat dia akhirnya mengangguk. Kurasa hanya itu yang bisa kita lakukan, tapi, apakah kamu benar-benar ingin membantu perusahaan membereskan semuanya? Han Yufan, meskipun kamu tidak berperasaan terhadapku, aku tidak bisa bersikap tidak benar terhadapmu. Tang Ning menjawab dengan serius. Aku tahu Mo Yurou telah memaksamu selama ini. Lebih baik seperti itu. Setelah berbicara, dia dengan cepat menghilang dari pandangan Tang Ning karena dia tahu jika dia tinggal lebih lama lagi, dia ingin memohon Tang Ning untuk membawanya kembali. Tang Ning memperhatikan saat Han Yufan pergi. Sudut mulutnya perlahan melengkung ke atas. Saat memerintahnya, bagaimana mungkin Han Yufan tidak menyadari betapa tidak masuk akalnya permintaannya. Tidak hanya dia mengkhianatinya, di sini dia mencoba menggunakannya untuk menjernihkan hubungan antara dia dan Mo Yurou. Han Yufan, sebagai pribadi, tidakkah kamu merasa malu?